Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini kami merayakan hari di mana dipersembahkan untuk para imam. Semoga imam-imammu, imam-imam Bunda Maria, Anak Maria menjadi imam yang sungguh memancarkan kebaikan dan kemurahan hatimu. Terima kasih Tuhan atas anugerah ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, Bunda Maria meminta gereja, meminta kita untuk menjadikan hari Sabtu pertama dipersembahkan kepada Tuhan secara khusus kepada para imam. Ya. Dan ini sungguh-sungguh diminta oleh Bunda Maria. Kenapa demikian? Karena seperti halnya kita ketahui semua dan Bunda Maria tahu sungguh-sungguh betapa peranan penting para imam di dalam keselamatan umat manusia. Betapa dahsyatnya pengaruh seorang imam bagi perkembangan dan pertumbuhan hidup iman umat pada umumnya di dalam gereja kita. Meskipun pada waktu itu katakanlah Ekaristi yang dipersembahkan tidak seperti sekarang, tidak setiap hari dipersembahkan ya, karena memang belum ditetapkan demikian dan menjadi sulit juga ya karena situasi pada waktu itu ya. Yang boleh dirayakan setiap minggu sekali, hari Minggu, hari raya bersama-sama, tetapi sekarang menjadi setiap hari sehingga rasanya tidak terlalu diperhatikan dan dipentingkan hari Sabtu pertama dalam bulan dipersembahkan kepada imam. Dan saya mengajak Anda untuk sungguh-sungguh mendoakan para imam. Karena apa? Justru penting dan sangat fundamental dengan imam-imam kita di dunia ini, di Indonesia dimanapun juga. Kenapa? Karena pentingnya menyalurkan rahmat Tuhan kepada umat manusia. Sebagai contoh kalau kita perhatikan dalam diri Musa, peranan Musa ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa, ya, menyembah dewa-dewa yang mereka buat sendiri dengan tangan mereka, dan mereka menyembah ya berhala itu sebagai Allah mereka, sebagai Yahweh mereka, sebagai Tuhan mereka. Dan Allah murka, sungguh-sungguh murka dan mau menghancurkan bangsa Israel. Tetapi Musa bisa menenangkan hati Allah dan mohon kepada Allah supaya tidak menghancurkan manusia dan Allah dengan penuh kerendahan hati membatalkan dan menyesal akan rencananya untuk menghancurkan manusia. Itulah peranan seorang imam, dan Yesus sendiri adalah imam agung yang menjadi perantara kita dengan Allah, dengan Bapa di surga. Karena Yesuslah kita diselamatkan. Dan kuasa kepengantaran itu yang antara manusia dengan Allah, antara dunia dengan Allah, diberikan kepada para imam. Ya. Nah, saudaraku terkasih, karena begitu sentralnya bahwa imam membawa korban, terutama korban Ekaristi ya, kepada Allah, dan Allah memberikan rahmat itu kepada manusia. Itu peranan seorang imam yang tak tergantikan oleh apapun dan siapapun juga. Seperti tadi saya katakan Musa dan Yesus. Nah, saudaraku terkasih, karena begitu dahsyatnya peranan imam di dalam sejarah keselamatan ya, di mana imam memohonkan rahmat kepada manusia, dalam hal ini ke sakramen-sakramen yang ada dalam gereja, Ekaristi, pengakuan dosa, ya, kemudian baptisan, ya, perkawinan, kemudian sakramen minyak suci, tabisan imamat, dan juga konfirmasi diberikan hanya kepada uskup, kecuali dalam hal mendesak dalam konfirmasi.
ya, atau uskup memberikan wewenang kepada seseorang imam begitu. Nah, saudara, ketika seluruh struktur rahmat yang demikian, maka apa yang dilakukan oleh iblis adalah menghancurkan imam. Sekali lagi, menghancurkan imam dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam godaan, dengan berbagai macam keadaan dan berbagai macam situasi, ya. Supaya dengan jatuhnya imam, maka keselamatan hampir-hampir tidak terjadi. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah yang dilakukan oleh iblis, supaya setan dapat menghancurkan rahmat yang Tuhan berikan kepada manusia tidak terjadi. Ya. Dan syukur pula bahwa Bunda Maria menjadi ibunya para imam, ya, memohonkan kepada Tuhan supaya dipersembahkan 1 hari dalam sebulan, Sabtu pertama untuk para imam, ya, supaya imam kuat dalam godaan, dalam tantangan, dalam percobaan, dalam situasi yang berat ini, ya. Nah, imam itu siapa saja? Paus, uskup, kardinal, ya. Kemudian imam biasa. Nah, kita semua dalam kerapuhan, kita semua sangat-sangat rapuh. Kami para imam adalah manusia yang berdosa, yang rapuh, ya. Nah, karena itulah maka doa-doa Anda bukanlah sesuatu yang harus, ya, bukan sebagai suatu kewajiban, tapi suatu kecintaan kepada kami para imam. Dan ketika Anda tahu kami adalah manusia yang lemah, manusia yang jatuh, manusia yang rapuh, manusia yang berdosa, doakan kami 1 kali Salam Maria setiap hari saja, supaya kami dapat menanggung, ya, godaan, tantangan, cobaan ini dengan hati seorang imam dan hati seorang ibu, seorang bapak. Dan di tengah pandemi ini juga kami mendapat tantangan yang tidak mudah juga di dalam kehidupan kami. Bantu kami, saudaraku terkasih. Semoga kami seperti diungkapkan dalam bacaan pertama hari ini, Yeremia sebagai nabi mewartakan kabar kebenaran kepada segala orang, tetapi kita juga mendapat tantangan, mendapat serangan, dan tidak mudah untuk menjadi imam, menjadi nabi di saat ini dan bagi seorang imam. Dan Yesus juga kita melihat ada kontroversi ketika orang tidak menerima Yesus, hanya menerima Yesus sebagai orang Nazaret, ya, orang Galilea. Jadi orang juga bisa melihat kami sebagai manusia lemah, manusia berdosa, dan itu juga dilihat oleh orang Yahudi terhadap Yesus. Padahal sebetulnya Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah utusan Allah, dan itu tidak mampu kita lihat. Kita juga seringkali marah kepada para imam dengan segala kelemahan, kerapuhan, ketidakmampuan untuk melayani umat yang ada di sekitar kita, tidak menjalankan tugas-tugas dengan baik. Itulah kemanusiaan kami yang berdosa ini, yang rapuh ini. Tapi lihatlah, dalam kerapuhan kami Tuhan tetap menggunakan rahmat demi rahmat bagi Anda semua. Untunglah gereja memiliki kepercayaan bahwa di dalam kelemahan itu, di dalam kerapuhan kami sebagai imam, rahmat tetap mengalir ke dalam diri umat. Tuhan menggunakan keberdosaan kami untuk menyalurkan rahmat kepada umat semua. Sekali lagi, semoga Anda tetap mendoakan kami 1 kali Salam Maria setiap hari, untuk supaya kami dapat menjalankan tugas-tugas kami semaksimal mungkin, sebisa mungkin, tugas-tugas pastoral sesulit apapun juga. Semoga Tuhan memberkati Anda lewat tangan hamba yang berdosa ini dan lemah ini, dan Anda semua mendapat berkat kasih karunia Tuhan untuk semua Anda, keluarga Anda, suami, istri, dan anak-anak dijamah oleh Tuhan. Bagi mereka yang sakit disembuhkan karena kuasa Tuhan yang melimpah lewat jalan apapun, juga lewat online seperti ini. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.